Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Darmayanti Sitanggang dengan NIM 4192411005 dari kelas belajar mandiri media pembelajaran matematika berbasis IT FMIPA Universitas Negeri Medan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang penelitian pengembangan. Nah, apa saja yang akan kita bahas di penelitian pengembangan ini? Yang pertama ada pendahuluan, kemudian penelitian pengembangan, proses pengembangan, model-model pengembangan, model Thiagarajan atau model 4D, kemudian ada model ADDIE, kemudian ada kualitas bahan ajar. Nah, kita awali dengan pendahuluan. Jadi di video sebelumnya atau video pertama kita sudah mempelajari tentang multimedia interaktif. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pengembangan multimedia interaktif tersebut, bagaimana pengembangan bahan ajar yang baik sehingga nantinya kita dapat menghasilkan bahan ajar multimedia interaktif yang baik, yang dapat diterima dan sangat sesuai dengan kebutuhan siswa yang akan kita ajarkan tersebut. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang penelitian pengembangan. Jadi penelitian pengembangan merupakan sebuah hasil karya berbasis pengembangan untuk menemukan dan merancang produk serta prosedur baru secara sistematis dengan pengujian lapangan, evaluasi, menyaring data, hingga mencapai kriteria spesifik dan efektivitas, kualitas, dan terstandar. Jadi dalam pengembangan ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Apa sih maksud dari prinsip relevansi ini? Prinsip relevansi ini berkaitan dengan, artinya itu berkaitan, mengait, bersangkut paut, dan berguna secara langsung. Pada prinsip ini, materi yang diulas harus terkait dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, yang kedua ada prinsip konsistensi. Kita tahu konsistensi itu artinya konsisten, yaitu tetap. Jadi, dalam pengembangan bahan ajar itu, harus ada ketetapan yang sesuai antara tujuan pembelajaran dengan isi bahan ajar. Jika terdapat 3 tujuan pembelajaran, maka isi harus dikembangkan dan fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Jadi tujuannya juga harus ada 3 gitu. Kemudian ada berikutnya prinsip kecukupan. Jadi proses pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan prinsip kecukupan, di mana bahan ajar harus diulas meliputi semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan, dan pembahasan hendaknya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat. Nah, kemudian proses pengembangan. Bagaimana sih proses pengembangannya? Jadi yang pertama itu kita identifikasi dulu kebutuhan, apa yang kita butuhkan. Nah, setelah kita identifikasi, kita tentukan karakteristik atau spesifikasi dari produk yang akan kita kembangkan. Setelah ada karakteristiknya dan spesifikasinya, sudah pasti kita bisa membuat produknya. Kemudian akan kita buat produknya. Setelah ada produknya, akan kita uji coba produk tersebut. Nah, setelah uji coba, kita evaluasi apa yang kurang, apa yang perlu kita tambahi, apa yang perlu kita kurangi. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian pengembangan merupakan strategi dalam mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada melalui prosedur sistematik mulai dari tak merancang, membuat, dan mengevaluasi. Nah, kemudian kita akan membahas tentang model-model pengembangan. Jadi ada beberapa model yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan suatu media. Yaitu yang pertama ada model AD atau Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Kemudian yang kedua ada model Thiagarajan atau 4D, Define, Design, Develop, atau Disseminate. Yang ketiga ada model Assure, Analyze Learner, State, Objective, Select, Instructional, Method, Media and Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, and Evaluate and Receive. Kemudian yang keempat ada model Hanafin and Peck. Yang kelima model PPSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Yang keenam ada model Dick and Carey. Yang ketujuh ada model CAM. Dan ada model-model yang lainnya. Namun di video ini kita akan membahas 2 model saja, yaitu model AD dan model Thiagarajan atau 4D. Nah, yang pertama kita akan memasuki model Thiagarajan atau 4D models atau model 4D. Jadi 4D ini adalah kepanjangan dari Define, Design, Develop, dan Disseminate.
Yang pertama ada define atau pendefinisian. Jadi tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan dan mendefinisikan hal-hal yang dibutuhkan dalam instruksional. Jadi ada 5 fase yang ditempuh pada tahap ini, yaitu front-end analysis atau analisis awal akhir. Jadi pada tahap ini, analisis tentang masalah dasar yang dihadapi guru, mengetahui tingkat kinerja guru. Selama penyelidikan inilah alternatif pembelajaran yang lebih baik dan lebih efisien dapat dipertimbangkan. Kemudian, analisis ini juga bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran sehingga dibutuhkan pengembangan bahan pembelajaran. Kemudian dari masalah ini nanti disusun alternatif perangkat pembelajaran yang relevan. Dalam melakukan analisis ini, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai alternatif pengembangan perangkat pembelajaran, teori belajar, tantangan, dan tuntutan masa depan. Kemudian yang kedua ada learner analysis atau analisis siswa. Jadi pada tahap ini untuk mengidentifikasi karakter dari siswa yang akan dihadapi. Karakter yang dimaksud adalah kompetensi dan latar belakang pengalaman siswa, perilaku umum terhadap topik pembelajaran, pemilihan media, format, dan bahasa. Nah, jadi ada cara untuk mengimplementasikan analisis siswa. Yang pertama itu adalah recall atau mengingat, yaitu mempertimbangkan pengalaman dengan siswa target. Yang kedua ada wawancara dengan guru. Yang kegiatan ini dilakukan untuk berbagai pengalaman dengan guru, yaitu dengan wawancara secara informasi. Yang ketiga ada literatur penelitian. Literatur ini membantu memperoleh data berdasarkan daftar karakteristik siswa. Dan yang keempat ada wawancara langsung dengan siswa. Dan yang kelima ada tes kriteria. Tes ini diberikan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan. Nah, setelah itu proses yang ketiga ada text analysis atau analisis tugas. Jadi, pada tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi keterampilan utama yang dibutuhkan dan menguraikannya ke dalam keterampilan-keterampilan yang lebih khusus yang perlu dan cukup. Nah, langkah-langkah analisis tugas ini adalah menentukan tugas utama, mengidentifikasi subtugas pada tingkat kompleksitas. Dalam hal ini akan ditentukan kemampuan apa yang seharusnya dikuasai siswa. Kemudian ada mencoba setiap subtugas sebagai tugas utama dan mengulangi prosedur analitik, kemudian mengakhiri analisis ketika subtugas mencapai level awal, dan yang terakhir adalah menyelesaikan analisis tugas. Kemudian langkah yang keempat dari define adalah konsep analyze atau analisis konsep. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang harus diajarkan, menata konsep tersebut ke dalam suatu hierarki, dan merinci sifat atau ciri-ciri dari masing-masing konsep. Yang kelima ada specifying instructional objectives atau menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi pada tahap ini dilakukan mengkonversi hasil analisis tugas dan analisis konsep menjadi tujuan berupa perilaku yang diharapkan. Kumpulan tujuan ini menjadi dasar dalam penyusunan tes dan perancangan pembelajaran. Dan selanjutnya tujuan ini diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran. Nah, jadi itu adalah tahap dari define, yaitu pendefinisian. Kemudian kita beralih ke tahap berikutnya, yaitu tahap desain atau perencangan. Jadi tujuan dari tahap ini adalah merancang draft awal dari materi pembelajaran. Nah, tahap ini dapat dimulai jika tujuan dari materi pembelajaran telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Terdapat 4 tahap pada langkah berikut pada tahap ini. Jadi yang pertama, constructing criterion reference test atau menyusun kriteria reformasi tes. Jadi langkah ini merupakan jembatan yang menghubungkan tahap define dan tahap design. Kriteria yang dikembangkan mengkonversi tujuan menjadi kerangka dari materi pembelajaran. Tahap ini dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Tes yang disusun di fase ini beracuan kriteria mengubah tujuan-tujuan perilaku dalam garis besar untuk perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua ada media selection atau pemilihan media. Jadi pada tahap ini mencakup penyesuaian analisis konsep dan analisis tugas dengan karakter dari siswa, sumber produksi, rencana penyebaran berkenaan dengan sifat-sifat media. Nah, kemudian pemilihan media memiliki peranan penting karena dapat menyajikan, mengedit, dan mendistribusikan informasi. Pemilihan media perlu mempertimbangkan faktor kurikulum,
Kemudian pemanfaatan media harus dapat menunjang aktivitas pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk mencakup kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga ada format selection atau pemilihan format. Fase ini sangat terkait dengan pemilihan media sebelumnya. Istilah format pembelajaran sendiri mengacu pada kombinasi media, strategi mengajar, dan teknik penggunaan. Sebagai contoh misalnya format visual, format audio visual, format nonverbal, dan yang lain-lain. Pemilihan format yang sesuai tergantung pada banyaknya faktor-faktor yang didiskusikan. Nah, yang terakhir, fase yang terakhir pada desain atau perancangan yaitu initial design atau desain awal. Fase ini mempresentasikan esensi instruksional melalui media yang sesuai dengan urutan yang cocok. Fase ini juga melibatkan penstrukturan berbagai kegiatan belajar seperti membaca teks, melakukan wawancara pada personel pendidikan khusus, dan mempraktikkan keterampilan mengajar oleh teman sejawat atau peer teaching dengan memperhatikan kebutuhan setiap siswa. Nah, sudah selesai tahap perancangan, sekarang kita ke tahap pengembangan atau develop. Jadi, tujuan dari develop atau pengembangan adalah memodifikasi materi pembelajaran pada draft awal. Hasil dari tahap perancangan harus dipertimbangkan sebagai versi awal sehingga perlu modifikasi sehingga diperoleh versi akhir yang efektif. Jadi ada dua langkah dalam tahap ini. Yang pertama expert ex appraisal atau penilaian ahli. Nah, di sini jadi dalam pengembangan itu kita harus membutuhkan ahli untuk menilai dari produk yang sudah kita buat tadi. Jadi produk itu tidak asal-asalan kita buat langsung kita rancang udah jadi, tetapi harus ada penilaian, yaitu salah satunya penilaian dari ahli. Jadi terdapat beberapa petunjuk dalam menerapkan expert appraisal, yaitu menggunakan bermacam-macam spesialisasi dari bidang pendidikan dan teknis. Jadi ahli yang dipilih harus termasuk pada tenaga pendidik khusus, ahli pada materi yang dikembangkan, editor bahasa, dan ahli produksi media. Jadi bukan cuma ahli dalam bidang pendidikan, tetapi ahli yang dapat menilai dari aspek visual, audio, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membatasi setiap ahli sesuai dengan bidangnya. Jadi jangan terlalu banyak seperti itu. Membatasi setiap ahlinya, misalnya, dan kemudian misalnya juga ahlinya misalnya ini untuk menilai aspek audio. Ya udah, dia hanya menilai aspek audionya aja, jangan menilai aspek yang lain. Yang ketiga, hanya menyajikan bahan instruksional yang relevan untuk dievaluasi oleh setiap ahli. Misalnya, tenaga pendidik dapat mengevaluasi kesesuaian isi dengan tujuan. Kemudian yang keempat, menetapkan tujuan review dari setiap ahli dengan mendefinisikan konteks di mana materi digunakan dan dengan menyediakan checklist atau angket. Nah, yang itu tahap pertama. Yang kedua ada developmental testing atau uji pengembangan. Nah, setelah tadi dinilai oleh para ahli, kita uji pengembangannya. Jadi, berdasarkan respon, reaksi, dan komentar siswa, materi dapat dimodifikasi. Siklus menguji, merevisi, dan menguji ulang dilakukan hingga diperoleh materi yang berlaku konsisten dan efektif. Uji pengembangan melibatkan uji coba materi instruksional pada siswa target. Tujuan uji pengembangan adalah untuk mengumpulkan data dalam membuat materi instruksional lebih efektif. Jadi, pada uji ini terdapat 3 tahap dalam uji pengembangan, yaitu uji tahap awal, di mana uji coba dilakukan dalam situasi face-to-face, baik individu maupun kelompok kecil. Nah, yang kedua ada uji kuantitatif, di mana uji coba dilakukan pada situasi sebenarnya, di bawah pengarahan dan pengembangan instruksional. Dan yang ketiga, uji perangkat total, di mana uji coba dilakukan pada situasi sebenarnya tanpa pengarahan dan pengembang instruksional. Jadi yang kedua tadi itu uji kuantitatif itu masih ada pengarahan dari pengembang instruksional. Sementara yang untuk uji coba perangkat total itu dilakukan tanpa adanya instruksional, tanpa adanya pengarahan. Jadi nggak ada pengarahan dan instruksi begitu. Nah, tadi sudah kita kembangkan kan, ada tahap pengembangan. Selanjutnya kita ke tahap disseminate, yaitu penyebaran. Jadi sudah kita kembangkan, waktunya kita sebarkan. Nah, jadi dari final dari materi pembelajaran diperoleh jika fase uji pengembangan menunjukkan hasil yang konsisten dan ahli memberi komentar yang positif. Jadi ketika sudah memenuhi syarat dari para ahli dan dari hasil uji coba, sekarang kita akan menyebarkan. Jadi pada tahap ini dikenal 3 langkah, yaitu validation testing,
packaging, diffusion, and adapting. Jadi pada tahap validation testing, materi digunakan pada kondisi tiruan untuk mendemonstrasikan siapa yang belajar, apa yang dipelajari, pada kondisi yang bagaimana dan berapa banyak waktu yang digunakan. Nah, pada langkah ini, materi juga dibawakan pada pemeriksaan profesional untuk memperoleh pendapatan objektif mengenai kecukupan dan relevansinya. Yang kedua itu packaging. Nah, jadi dalam packaging ini, pihak produser dan distribusi dipilih untuk secara komparatif untuk mengemas materi dalam bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas dan terkhususnya yaitu siswa-siswa. Dan kemudian yang ketiga itu ada diffusion and adapting. Nah, dalam hal ini usaha yang khusus dibutuhkan untuk menyebarkan materi secara luas pada guru dan siswa, serta mendorong pengadopsian dan penggunaan materi. Nah, itulah tahap pengembangan dari model 4D, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tahap yang kedua yang akan kita bicarakan pada video ini, yaitu model ADDIE. Di model ADDIE ini atau ADDIE itu merupakan kepanjangan dari Analyze, Design, Development, Implement, dan Evaluate. Jadi dia ada persamaannya dengan tahap 4D tadi, tapi ada juga perbedaannya, ada penambahan beberapa tahap. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tahap Analysis atau Analyze. Nah, tahap ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengembangkan media, bahan ajar, model, atau metode yang sudah digunakan. Jadi tahap ini juga ada beberapa tahap. Tahap analisis ini yang pertama mengidentifikasi masalah, kemudian menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi knowledge dan keterampilan, kemudian ada menganalisis lingkungan belajar. Nah, kemudian yang kedua itu ada tahap desain. Tahap desain ini adalah kegiatan merancang model, metode, media, atau bahan ajar. Tahap ini terdiri dari beberapa proses yang harus dilakukan secara sistematis. Jadi yang pertama itu ada menentukan tujuan pembelajaran, merancang rencana pembelajaran, memilih media, merancang perangkat yang diperlukan, merancang materi, mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur kompetensi tertentu. Nah, hasil rancangan pada tahap ini masih berupa konseptual yang akan digunakan untuk mengembangkan produk baru. Nah, yang ketiga ada tahap development. Jadi pada tahap development, tahap ini adalah proses pengembangan produk yang baru dilakukan berdasarkan hasil tahap desain. Jadi dia udah didesain pada tahap desain. Nah, sekarang dikembangkan pada tahap development. Jadi hal yang perlu dilakukan tahap ini adalah mempersiapkan bahan ajar, merencanakan rangkaian proses belajar, menetapkan sistem penyampaian, memilih dan memilah bahan ajar yang sudah ada, mengembangkan rencana pembelajaran, dan memvalidasi rancangan pembelajaran. Nah, setelah dikembangkan, kita akan mengimplementasikan dalam tahap implementasi atau implementation. Jadi pada tahap ini bertujuan untuk mengimplementasikan atau uji coba produk yang dihasilkan pada tahap pengembangan. Nah, tadi kan udah dikembangkan, sekarang uji coba, sama hampir mirip dengan tadi tahap 4D yang tadi. Jadi proses uji coba dapat dilakukan dengan one group pre-test, post-test design, di mana teknik ini bertujuan untuk mengetahui efek sebelum dan sesudah pemberian pemberlakuan. Namanya pre-test dan post-test, berarti ada sebelum akan kita tes sebelum penggunaan dan setelah penggunaan. Jadi seberapa efektifkah produk yang kita hasilkan ini dinilai dari sebelum menggunakan dan setelah menggunakan. Kemudian yang kelima ada tahap evaluasi atau evaluation. Jadi tahap evaluasi yang dilakukan adalah tahap evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Sumatif. Di mana evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau mingguan. Sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan jika kegiatan belajar selesai secara keseluruhan. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan pada akhir semester, di mana evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kompetensi akhir siswa. Hasil evaluasi ini berguna untuk memberikan feedback kepada pihak pengembang bahan ajar, model atau metode selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya model AD ini hampir mirip dengan model 4D tadi. Jadi sebenarnya model-model dengan model-model yang lain, model pengembangan yang lain itu hampir mirip. Intinya itu ada desain, ada merancang,
ada kemudian membuat, kemudian uji coba, kemudian mengevaluasi. Itulah proses yang perlu dilakukan untuk membuat atau memunculkan suatu produk bahan ajar yang akan diimplementasikan pada pembelajaran. Nah, jadi tadi kan kita sudah mempelajari tentang bagaimana proses membuat suatu produk. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana kualitas bahan ajar yang baik. Jadi, kualitas bahan ajar yang baik harus memenuhi aspek berikut, yaitu yang pertama validitas. Jadi, validitas dalam suatu penelitian pengembangan meliputi validitas isi dan validitas konstruk. Indikator yang digunakan untuk menyatakan kevalidan perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah validitas isi dan validitas konstruk. Yaitu yang validitas isi itu menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan didasarkan pada kurikulum atau pada rasional teoritik yang kuat. Kemudian untuk validasi konstruk, yaitu menunjukkan konsistensi internal antar komponen-komponen perangkat. Pada validasi konstruk ini, dilakukan serangkaian kegiatan penelitian untuk memeriksa apakah komponen perangkat yang satu tidak bertentangan dengan komponen lainnya. Kemudian aspek yang kedua yaitu kepraktisan. Nah, kepraktisan yang dikembangkan dalam penelitian ini diukur dari dua indikator, yaitu penilaian ahli atau pakar dan respon siswa. Penilaian ahli atau pakar terhadap perangkat yang dikembangkan tersebut dinyatakan dapat digunakan dengan sedikit revisi atau tanpa revisi. Yang kemudian respon dari siswa atau untuk kepraktisan terhadap perangkat pembelajaran adalah minimal berada pada kategori baik. Nah, ada yang tambahan, ada terakhir itu bahwa indikatornya itu fakta harus menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan dapat diterapkan dengan baik setelah melalui proses uji coba orang perorangan atau one to one, uji coba kelompok kecil small group, dan uji coba situasi nyata. Jadi dia tidak bisa hanya diuji coba pada satu orang, tetapi kelompok kecil dan kelompok besar atau uji coba situasi yang nyata. Nah, kemudian aspek yang ketiga adalah keefektifan. Jadi aspek yang paling penting dalam keefektifan adalah untuk mengetahui tingkat atau derajat penerapan teori atau model dalam suatu situasi tertentu. Tingkat keefektifan ini biasanya dinyatakan dengan suatu skala numerik yang didasarkan pada kriteria tertentu. Jadi, berdasarkan pendapat ahli, indikator untuk menyatakan efektivitas perangkat pembelajaran ada 3. Yang pertama, ketuntasan, belajar siswa secara klasikal, aktivitas aktif siswa berada pada kategori ideal yang diterapkan, dan respon siswa, misalnya setidaknya 80% siswa memberikan respon positif terhadap perangkat pembelajaran. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang penelitian pengembangan. Saya harap video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang menonton, terutama teman-teman guru yang akan melakukan pembelajaran di kelas. Semoga kita dapat melaksanakan dan membuat suatu bahan ajar yang menyenangkan. Terima kasih atas teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan yang kurang berkenan di hati. Saya izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.